Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh saya mengucap syukur dan saya percaya saudara juga mengucap syukur kalau pada hari ini kita semua kembali boleh bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Biarlah setiap hati kita sungguh-sungguh merindukan kehadiran Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memuaskan setiap hati kita. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai doa pagi hari ini, biarlah kita sama-sama membawa hati kita, jiwa kita, bahkan segenap kekuatan kita, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali boleh Tuhan hadir, bersujud Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau tersungkur Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup mengubahkan hidup setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Pilih setiap hati kami Tuhan. Biarlah Kau sungguh dapati Tuhan, hati yang merindukan-Mu Tuhan, hati yang haus dan lapar akan hadirat dan suara-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin ibadah doa pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Kau bawa terus menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh kami rindu Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu Tuhan. Di dalam sesak kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kekuatan kami Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, benar Tuhan, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam
sesat ku mencari wajah-Mu. Kami bersujud Tuhan, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatan kami Tuhan, tak lagi berharap pada kekuatanku. Ku berserah penuh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Benar Tuhan, sampai akhir Tuhan, kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, yang kami temukan hanya Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi batu kami Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyandarkan hati kami, jiwa kami, bahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, penuh di dalam rencana-Mu, berserah di dalam kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya kehendak-Mu Tuhan yang terbaik Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan membawa kami melihat Tuhan keajaiban-keajaiban dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan setiap tuntunan-Mu Tuhan membawa kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang terus baru di dalam hati kami, yang terus mengalir Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur Tuhan, oleh sebab Engkau Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus berharap Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara, pujikan dengan hatimu, bawa segenap hatimu, berserah di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup menolong setiap hidup kita Tuhan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu.
Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, kau gunung batu kami Tuhan, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Benar Tuhan, sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya, glory.
rasakan kasih-Mu, kami rasakan urapan-Mu, baharui hati kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami nikmati hadirat-Mu melingkupi kami saat ini. Kami bahagia, kami aman, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Pujikan lebih lagi. Kaulah sandaran hidupku, akui Dia, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, sampai akhir. Benar Tuhan, ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku Terima kasih ya Tuhan, hari yang baru Engkau telah berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan.
Sebab kami tahu Tuhan, hanya suara-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang memberikan pengertian-pengertian Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jamah Tuhan hati setiap kami Tuhan yang mau mendengar Tuhan. Supaya kami bisa lembut hati Tuhan dan juga jiwa kami Tuhan. Supaya jiwa kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Agar kami dapat melakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Karena kami tahu bukan karena kekuatan, kehebatan, kebaikan hamba-Mu Tuhan. Namun hanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kalau hari ini saya dan saudara bisa sama-sama. Kita sama-sama mau mencari Tuhan, mau datang sama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin ya saudara, hari yang baru Tuhan berikan itu karena semua kebaikan dari Tuhan. Dan kalau saya dan saudara bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, berarti ini untuk kita saudara. Untuk saudara yang mungkin baru pertama kali juga mendengarkan atau melihat video YouTube ini, biarlah kita sama-sama bisa mengerti bahwa Tuhan menghampiri saya dan saudara untuk berbicara firman Tuhan pada hari ini. Sehingga saya dan saudara semakin diubahkan, semakin mengerti akan firman-firman Tuhan. Sehingga hidup saya dan saudara semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan pada hari ini yaitu mengenai mengerti akan bahasa cinta Tuhan. Mengerti akan bahasa cinta Tuhan. Mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya saudara, kalau pada saat saya menyiapkan firman Tuhan, pada sebelum-sebelumnya saya terus merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan. Saya membaca perenungan saya. Tuhan itu ingatkan mengenai bangsa Israel. Bangsa yang Tuhan kasihi. Saya dan saudara adalah bangsa-bangsa Israel, keturunan bangsa Israel. Keturunan Abraham. Biarlah saya dan saudara bisa menjadi anak kesayangan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mengikuti yang buruk, yang berontak, yang bebal, yang seperti Tuhan katakan. Bagaimana bangsa Israel sungguh sangat disayangi oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita mencontoh hal yang buruk ya saudara. Bila kita mengambil apa yang baik, namun kita membuang yang buruk. Jangan kita mencontoh bagaimana bangsa Israel kadang tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau taat sama Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi bangsa-bangsa Israel yang telah diubahkan, telah mengerti karena kita sudah mendapatkan contoh dari firman Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan bawa keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan bawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Dalam Ulangan 8 ayat 2, dalam Ulangan 8 ayat 2, dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saat saya baca firman ini ya saudara, kalau saudara sudah baca dari awal bagaimana cerita yang begitu panjang, bagaimana bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari Mesir dan juga berjalan di padang gurun sampai 40 tahun lamanya. Ternyata ada yang Tuhan katakan, Tuhan kasih tahu. Mengapa kok Tuhan izinkan sampai 40 tahun? Tuhan ingatkan bahwa dengan maksud, Tuhan bermaksud apa sih? Tuhan bermaksud supaya Tuhan itu rindu untuk merendahkan hatimu, yaitu saya dan saudara,
bangsa-bangsa Israel. Merendahkan hatimu dan mencobai engkau, menguji engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sama mungkin saudara dengan apa yang kita alami, saya dan saudara alami dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini banyak yang Tuhan izinkan seakan seperti bangsa Israel yang terus berjalan. Kok lama ya Tuhan menunggu janji Tuhan? Kok belum terlihat ya Tuhan? Doaku belum Tuhan jawab. Ada masalah-masalah yang mungkin saya dan saudara alami, yang mungkin saya dan saudara belum mengerti. Belum mengerti kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan izinkan? Ini saudara bisa menjadi jawaban bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan itu dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, setiap apapun itu, tujuannya itu adalah untuk mengubahkan setiap hidup saya dan saudara, dan untuk menguji saya dan saudara. Dikatakan bahwa dengan maksud untuk merendahkan hatimu, biarlah saya dan saudara mengerti bahwa saya dan saudara membutuhkan Tuhan. Saat ada masalah, Tuhan izinkan untuk apa? Supaya kamu bisa rendah hati dan kamu bisa mencari Tuhan. Bukan pakai kekuatanmu sendiri, karena sudah tahu bahwa kekuatan kita tidak akan bisa memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Tuhan memang sengaja saudara. Seringkali masalah-masalah yang kita alami membuat kita merasa buntu. Udah coba cara ini, cara A, cara B, cara C. Minta tolong ini gak bisa, minta tolong itu gak bisa. Hanya Tuhan pertolongan saya dan saudara. Tuhan katakan untuk merendahkan hatimu. Seperti bangsa Israel yang seringkali menggunakan caranya sendiri yang mereka anggap benar. Mereka memberontak kepada Tuhan, menggerutu kepada Tuhan. Mereka membuat Allah-Allah mereka sendiri dari lembu emas dan lain-lain. Tuhan katakan, Tuhan uji mereka supaya mereka bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengerti bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Dan dikatakan dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Tuhan menguji untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Memang saudara, saya dan saudara diuji dalam lembah kekelaman untuk mengetahui bagaimana hati kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Sama seperti orang di dunia ya saudara, teman, atau kenalan siapapun di tempat kerja atau di sekolah atau dimanapun ya saudara. Mungkin saat kita jaya mereka ada, tapi saat kita di dalam keadaan yang tidak enak, kita bisa melihat bagaimana akhlak mereka, bagaimana sifat mereka aslinya. Sama juga seperti mereka, saat mereka mungkin jaya juga bagaimana mereka, tapi saat mereka di bawah juga kita bisa melihat bagaimana sifat asli mereka. Demikian juga Tuhan terhadap saya dan saudara. Dengan adanya kita di dalam masalah yang Tuhan izinkan, lembah kekelaman, Tuhan tuh ingin melihat kebenaran hati kita, kemurnian hati kita kepada Tuhan. Apakah kita bisa tetap mencintai Tuhan? Apakah kita bisa tetap percaya sama Tuhan? Apakah kita bisa tetap datang sama Tuhan? Atau kita jauh dari Tuhan, murtad, marah, menggerutu kepada Tuhan? Atau kecewa sama Tuhan? Tuhan rindu kita mengerti saudara. Seperti bangsa Israel, dikatakan Tuhan kasih tahu loh, maksud Tuhan itu apa di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Mungkin saudara, saya dan saudara, masih ada yang banyak yang perlu kita ubah. Mungkin saat waktunya Tuhan beri singkat, saya dan saudara belum bisa berubah saudara. Mungkin butuh waktu lama. Mari kita koreksi diri, jangan kita hanya menyalahkan Tuhan. Tapi apakah hati saya dan saudara, jiwa saya dan saudara sudah siap untuk menerima berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan? Atau mungkin sifat karakter saya dan saudara ada yang kurang Tuhan temui, sehingga saat kemuliaan yang Tuhan berikan itu nanti bukan tambah memberikan kita hal yang baik, namun justru menjatuhkan saya dan saudara. Maka dari itu pada hari ini Tuhan perlu menginginkan kita untuk mengerti bahwa
setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, seperti apa yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel, dimana kalau saudara baca ya saudara, banyak sekali selain 10 tulah yang Tuhan sudah berikan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, rasa cinta Tuhan bagi bangsa Israel, pembelaan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan juga membelah Laut Merah. Tuhan juga menurunkan mana yang sebelumnya belum pernah terjadi, saudara. Sungguh-sungguh sangat luar biasa Tuhan itu lakukan demi bangsa Israel. Sama dengan saya dan saudara, mungkin saya dan saudara seringkali lupa akan kebaikan Tuhan karena saya dan saudara sekarang sedang mengalami masalah, sedang mengalami hal yang tidak enak. Kita tahu ya saudara, bukan hanya saudara saja yang mengalami masalah. Semua orang di dunia ini gak ada yang gak punya masalah, saudara. Maka dari itu jangan sampai saudara menyalahkan Tuhan atau merasa Tuhan gak sayang sama saudara. Sebab semua saudara mengalami masalah. Dan itu Tuhan punya tujuan apa? Baik untuk saya dan saudara bisa semakin mengerti akan Tuhan, memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin tahu apakah saya dan saudara berpegang pada perintahnya atau tidak. Biarlah saya dan saudara bisa menjadi seperti bangsa Israel ya saudara. Seperti yang Tuhan katakan. Bukan kita maksudnya mencontoh yang buruk, bukan saudara. Maksudnya seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel supaya kita bisa mengerti. Oh, Tuhan melakukan bangsa Israel seperti itu. Saya juga mau mengerti Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada masalah, Tuhan tuh ingin menguji, mencobai kita, menguji setiap kita untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita, ya ini apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau bangsa Israel, saudara, sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, tapi masih seringkali lupa akan kuasa Tuhan, akan kebaikan Tuhan, yang seringkali mereka saat ada masalah, mereka menggerutu marah-marah sama Tuhan, marah juga sama Musa. Jangan sampai kita seperti itu ya saudara. Bukan berarti Tuhan itu gak pernah melakukan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Cuma seringkali saya dan saudara yang melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti bangsa Israel yang sudah begitu luar biasa. Mujizat yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel itu bukan kecil saudara. Sungguh luar biasa. Kok bisa dikatakan tuh legendary ya saudara. Kalau orang Kristen gak mungkin ada yang gak tahu saudara. Kalau Tuhan tuh bisa membelah Laut Merah. Sungguh sangat, karena itu begitu luar biasa. Mujizat-mujizat besar yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Tapi apa? Mereka saat mengalami masalah seringkali lupa. Maka dari itu saya dan saudara jangan seperti bangsa Israel yang melupakan kebaikan Tuhan. Mari kita ingat-ingat terus saudara. Karena bukan berarti Tuhan itu tidak melakukan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Namun seringkali kita yang lupa akan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan saudara kebaikan Tuhan. Kalau saudara baca ya saudara, kenapa sih kok sampai Tuhan tuh kepingin tahu apakah mereka itu berpegang pada perintahnya atau tidak? Kok pingin tahu sih Tuhan? Apakah bangsa Israel ini, apakah saya dan saudara? Kenapa kok Tuhan menguji kita supaya Tuhan tuh tahu apakah kita ini berpegang pada perintah Tuhan apa enggak, taat sama Tuhan apa enggak? Kenapa kok Tuhan tuh pengen tahu apa yang ada dalam hati kita? Kenapa? Mari kita baca. Dalam Ulangan 6 ayat 25, ini adalah jawaban. Kenapa kok Tuhan itu mau tahu hati kita, apakah kita ini berpegang pada perintah Tuhan atau enggak? Apakah kita ini menjauh daripada Tuhan? Mari kita baca dalam Ulangan 6 ayat 25, ini adalah jawabannya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan katakan kita akan menjadi orang yang benar bila kita melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia di hadapan Tuhan. Maka dari itu kenapa kalau Tuhan itu mengizinkan ada masalah-masalah? Karena Tuhan mau saya dan saudara benar.
Karena saat Tuhan melihat dalam lembah kekelaman, dalam masalah seperti bangsa Israel, dalam waktu 40 tahun itu, mereka terus berpegang pada Tuhan. Tuhan melihat hati mereka kepada Tuhan itu benar, maka mereka akan disebut orang-orang benar. Dan orang yang benar apa, saudara? Akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Karena sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, tujuan kita adalah menjadi orang benar. Percuma, saudara, ikut Tuhan, hafal firman Tuhan, namun saya dan saudara menjadi ahli-ahli Taurat yang hanya hafal firman tapi gak melakukan. Tapi Tuhan mau apa? Kita menjadi orang benar, yaitu apa? Apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau kita baca ya saudara, dalam Ulangan 6 ayat 25, dikatakan bahwa dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Saya baca saudara, saya mundur. Kalau di ayat yang dalam Ulangan 6 ayat yang ke-25 itu Tuhan katakan perintah itu, saya baca. Perintah itu apa ya yang Tuhan katakan di atasnya? Itu tuh apa Tuhan? Maka saya baca di atasnya dalam perikop yang sama ya saudara, dengan judul perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Dalam Ulangan 6 ayat 1-5. Saudara bisa buka sendiri ya saudara dalam Alkitab. Dibaca bahwa judul perikopnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat 1, mari kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-5. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Aku di sini adalah Musa ya saudara. Atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah, nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dari judul perikop kita bisa tahu ya saudara, bahwa apa sih? Maksudnya perintah yang Tuhan mau itu apa sih? Yaitu kita takut akan Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan, dan yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tuhan katakan, dalam judul perikopnya pun Tuhan katakan kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kalau Tuhan katakan orang itu bisa benar bila kita itu melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan suruh takut sama Tuhan, suruh mengasihi Tuhan yang terutama. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita buka ya saudara dalam Yohanes 14 ayat 21. Dengan eksplisit Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 21, firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini saudara, itu akan menjadi lingkaran ya saudara, bahwa Tuhan itu rindu kita menjadi orang yang benar. Orang benar itu apa? Orang benar itu yang melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Jadi intinya saudara, kalau kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang benar, itu orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di firman Tuhan ini, saudara. Maka dari itu mengapa Tuhan itu kok mau saya dan saudara hidup benar?
Kok mau saya dan saudara itu mengasihi Tuhan? Karena orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu bahasa cintanya, kalau mau merasa Tuhan itu merasa dikasihi kalau saya dan saudara itu melakukan firman Tuhan, saudara. Bukan hanya kita masang pakai kalung salib, saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, datang aja, pelayanan aja, biasa. Bukan, saudara. Tapi Tuhan rindu saya dan saudara untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh melakukan segala perintah Tuhan. Karena Tuhan gak ada yang bilang cuma datang aja ke ibadah, tapi dengan sungguh-sungguh Tuhan katakan. Tuhan katakan pun mengasihi Tuhan bukan hanya mengasihi abstrak ya saudara, tapi Tuhan jelaskan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan mau dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin ya saudara, dalam dunia ini ada istilah love language, saudara. Oh, love language itu ada yang kalau dikasih hadiah merasa seneng, ada yang kalau dipuji-puji itu merasa seneng, dikasih kata-kata yang indah-indah itu seneng, ada yang dengan cara dibantu itu seneng, merasa disayang. Beda-beda saudara. Mungkin kalau yang tahu ya saudara mengenai love language itu ada 5 kalau dalam dunia ini. Itu tuh bagaimana setiap orang itu merasa disayangi kalau mereka diperlakukan seperti itu. Jadi beda-beda. Ada yang merasa dikasih hadiah itu mereka disayang, ada juga yang merasa dikasih hadiah itu biasa aja gitu loh. Nah, kalau kita dalam firman Tuhan, Tuhan itu kapan sih Tuhan tuh merasa kita sayangi? Kapan sih Tuhan tuh merasa kita cintai? Kapan Tuhan tahu kalau kita ini cinta sama Tuhan? Ya saat kita melakukan firman Tuhan, saudara. Saat kita taat kepada Tuhan, itu dimana Tuhan merasa, Tuhan tahu, oh si A ini cinta sama aku, si B ini cinta sama aku. Yaitu saat kita melakukan firman Tuhan. Bukan cuma saat kita ini pasang status rohani, pasang story rohani, atau kita lakukan apapun yang berbau-bau rohani saja. Pakai kalung salib, pakai baju rohani. Bukan cuma itu ya saudara. Bukan itu yang membuat Tuhan senang. Saat kita datang beribadah, kita datang dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma datang ke ibadah. Datang ke ibadah belum tentu bisa membuat Tuhan tahu kalau kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan katakan, kalau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi saat kita datang kepada Tuhan beribadah, gunakan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Bukan kita sekedar melayani Tuhan, Tuhan sudah disenangkan. Tuhan bisa tahu kalau kita mencintai Tuhan. Belum tentu saudara. Karena Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita pakai hati enggak saat melayani Tuhan? Kita jiwa kita memuliakan Tuhan enggak? Atau kita punya motivasi-motivasi lain? Apa kita pakai segenap kekuatan kita? Apa kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan? Hal-hal lain saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan katakan, kalau kita menjadi pelaku firman itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Pelaku firman itu yang menyenangkan hati Tuhan. Pelaku firman itu yang membuat Tuhan merasa kalau kita mencintai Tuhan. Tuhan menguji kita, Tuhan tahu kita mencintai Tuhan itu dengan apa? Dengan saat saya dan saudara melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sungguh luar biasa kunci yang Tuhan berikan. Kalau saya dan saudara rindu, pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen membuat Tuhan itu cinta sama kita, maksudnya pengen Tuhan itu tahu kalau kita itu cinta sama Tuhan, lakukanlah firman Tuhan saudara. Dengan demikian Tuhan tahu saya dan saudara itu cinta sama Tuhan. Saat saudara mungkin
dalam kehidupan sehari-hari punya keinginan, tapi saudara belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, kedagingan, di mana kedagingan sungguh sangat berbeda dengan roh ya saudara. Keinginan manusia beda dengan keinginan Tuhan. Firman Tuhan dengan pikiran manusia sungguh sangat bertentangan. Tapi saat saya dan saudara mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi firman Tuhan, Tuhan tahu saya dan saudara mengasihi Tuhan. Maka dari itu saudara, lakukanlah firman Tuhan. Sebab itu adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan. Itu adalah cara kita untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara melakukan firman Tuhan, berpegang pada perintahku dan melakukannya. Maka dari itu, kalau saya dan saudara saat ini sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, mari saudara, terus lakukanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan itu ingin menguji hati kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita tetap melakukan firman Tuhan? Bila kita lulus saudara, dan Tuhan temui hati kita mencintai Tuhan, karena saya dan saudara terus berpegang pada perintah Tuhan, terus berpegang pada firman Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Pentingnya kita membaca firman Tuhan supaya kita tahu perintah-perintah Tuhan itu apa dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena yang terutama, perintah yang paling penting adalah kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara melakukan firman Tuhan. Maka dari itu mari saudara, kita rajin baca firman Tuhan dan kita pegang firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya Tuhan bisa melihat hati kita, supaya bisa Tuhan tahu bahwa kita, saya dan saudara, orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dikatakan saudara bahwa dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 18, ini adalah orang-orang yang Tuhan katakan melupakan Tuhan. Kebalikan ya saudara. Kalau yang tadi orang berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada Tuhan, perintah Tuhan. Yang ini melupakan Tuhan. Mari kita baca dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan itu berkata apa? Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel yang Tuhan itu mau memberikan janjinya ya saudara, di mana Tuhan dari Mesir Tuhan bawa keluar untuk Tuhan berkati begitu rupa. Tuhan tuh ingatkan, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya. Orang-orang yang tidak berpegang lagi pada firman Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan, itu Tuhan katakan telah melupakan Tuhan. Tuhan ingatkan supaya jangan sampai bila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak dan emas perakmu bertambah banyak, engkau melupakan Tuhan. Jangan, Tuhan katakan, jangan tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Orang yang tinggi hati, Tuhan katakan, itu bisa lupa sama Tuhan. Maka dari itu Tuhan ingatkan terus di awal itu. Tuhan katakan, Tuhan tuh mencobai, Tuhan memberikan masalah
Dan Tuhan tuh menunjukkan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ini. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari padang gurun, di mana awalnya yang tidak ada air, tanahnya yang gersang. Tuhan tuh bisa membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dengan demikian kita bisa tahu ya saudara, saat kita ada dalam masalah, Tuhan bisa memberikan mujizat. Supaya kita tahu bahwa ini Tuhan. Karena aku gak bisa. Seperti bangsa Israel. Dia tahu kalau itu Tuhan. Mana bisa manusia membuat air keluar dari gunung batu yang keras. Memberi mana jatuh dari langit. Itu Tuhan berikan supaya saya dan saudara rendah hati. Tahu bahwa perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Tapi jangan sampai kalau Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang melimpah, saudara jadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Orang yang tinggi hati, sombong, akan melupakan Tuhan. Maka dari itu Tuhan itu rindu saya dan saudara apa? Rendah hati. Karena orang yang rendah hati Tuhan katakan memegang perintah Tuhan. Tahu bahwa dia membutuhkan Tuhan. Sungguh firman Tuhan pada hari ini membukakan pikiran saya dan saudara. Kalau hari-hari ini pemimpin kita seringkali mengingatkan Tuhan tuh mau saya dan saudara rendah hati. Kenapa sih Tuhan kok mau rendah hati? Karena orang yang rendah hati Tuhan katakan. Orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang memegang firman Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang memegang firman Tuhan. Namun orang yang tinggi hati, orang yang tinggi hati itu adalah orang-orang yang akan melupakan Tuhan. Dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan sampai saudara, kalau dulu mungkin saudara hidupnya seperti apa, sekarang diberkati Tuhan. Bukan hanya secara jasmani, namun rohani juga dipakai Tuhan luar biasa. Jangan sampai kita meninggikan diri. Tapi kita harus merendahkan hati. Sebab Tuhan katakan orang yang meninggikan diri itu akan melupakan Tuhan. Namun orang yang merendahkan hati akan memegang firman Tuhan, memegang perintah Tuhan. Maka dari itu Tuhan terus mencari orang yang rendah hati. Tuhan terus menguji lewat masalah-masalah. Tuhan rindu menunjukkan mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan-pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Sebab Tuhan rindu saya dan saudara terus membutuhkan Tuhan, terus merasa butuh Tuhan, rendah di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian kita terus berpegang pada perintah Tuhan. Orang yang hidupnya merasa butuh Tuhan pasti akan terus cari Tuhan, cari pertolongan Tuhan, doa sama Tuhan, nyembah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Namun orang yang sudah tinggi hati, sudah merasa cukup, sudah merasa bagus, sudah merasa kuat, dia akan melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan perbedaan ya saudara. Maka dari itu Tuhan memberikan perbandingan yang bisa kita lihat. Orang yang tinggi hati akan melupakan Tuhan. Namun orang yang rendah hati memegang firman Tuhan, memegang perintah Tuhan. Tuhan katakan juga secara jelas. Lanjutannya ya saudara dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 yang akan menjadi ayat penutup bagi saya dan saudara. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, dari firman ini yang menjadi firman penutup bagi saya dan saudara pada hari ini, Tuhan berikan memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan pada hari ini dan melakukan. Namun kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Dari menyimpang daripada firman-firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan pada saya dan saudara pada hari ini. Maka kita akan menerima kutuk. Maka dari itu saudara, berkat Tuhan berikan kepada orang benar, kutuk Tuhan berikan kepada orang fasik.
berkat Tuhan berikan kepada orang yang merendahkan hati. Sebab Tuhan katakan, orang yang merendahkan hati akan ditinggikan, sedangkan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang meninggikan diri akan Tuhan kutuk. Maka dari itu Tuhan terus pada hari-hari ini, dalam pengajaran di PD Kasih, Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk terus rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang Tuhan bisa berkati, saudara. Hanya orang yang rendah hati yang bisa Tuhan tinggikan. Namun saat saya dan saudara tinggi hati, Tuhan tidak bisa memberkati saya dan saudara. Karena Tuhan akan merendahkan saya dan saudara. Kutuk yang akan datang dalam orang yang tinggi hati. Sebab orang yang tinggi hati itu adalah orang yang melupakan Tuhan. Mari saudara, jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang tidak mengerti. Menjadi contoh orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, tegar tengkuk. Namun biarlah kita menjadi bangsa-bangsa Israel yang Tuhan kasihi, yang mengerti akan Tuhan, yang melakukan sama Tuhan, yang tunduk, taat, rendah hati sama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau berpegang pada perintah Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, Tuhan berikan pengertian. Dengan hari ini firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahasa cinta Tuhan. Tuhan mau kita mencintai Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa cinta Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita berarti mencintai Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, Tuhan merasa dicintai. Itulah bentuk kita membalas cinta Tuhan. Kalau mungkin saudara berpikir, bagaimana cara aku membalas kasih Tuhan dalam kehidupanku? Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Dengan demikian saya dan saudara telah mencintai Tuhan. Dengan demikian saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita melakukan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, dan melakukannya. Kalau saya dan saudara gak pernah baca firman, bagaimana saya dan saudara tahu apa saja perintah-perintah Tuhan? Maka dari itu benar ya saudara, kalau di PD Kasih Tuhan berikan program setiap hari baca firman Tuhan. Sedikit pun gak apa-apa, yang penting baca firman Tuhan, lalu renungkan dalam kehidupan. Selama beraktivitas, Tuhan katakan lewat pembimbing kita, Tuhan katakan aktivitas pun lakukanlah firman Tuhan. Terus sambil masak, sambil nyetir, terus lakukanlah firman Tuhan. Dengan demikian kita telah berpegang. Itu berarti kita berpegang pada firman Tuhan. Dan kita melakukannya. Kita merenungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Terus menerus seperti itu. Itu adalah hidup orang benar. Hidup orang bergaul dengan Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita lakukan, biarlah jatuh dalam hati kita yang lembut, jiwa kita yang Tuhan berikan pengertian, supaya jiwa kita pun mengerti dan rindu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti Tuhan bagaimana cara mencintai-Mu Tuhan, bagaimana cara mengasihi-Mu ya Tuhan, yaitu dengan melakukan firman-Mu, berpegang pada perintah-perintah-Mu dan melakukannya. Dengan demikian Tuhan, Engkau sebut kami mengasihi Tuhan dan Engkau pun akan mengasihi kami Tuhan. Bagaimana kami membalas Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu, yaitu dengan melakukan firman-Mu, berpegang dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami rindu menjadi pelaku firman-Mu, sebab kami mengasihi Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya pada hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Engkau yang memegang kendali kehidupan kami seluruhnya, seutuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.